Di Indonesia ada sebuah tanaman yang dikenal dengan sebutan sang ratu daun, yakni bernama Latin Aglaonema, atau dalam bahasa Indonesianya adalah daun Sri Rejeki. Karena daunnya yang ribun dan lebat, serta cocok digunakan sebagai tanaman hias, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Aglaonema juga memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti memberikan suplai oksigen dan udara bersih hingga mengurangi stres. Pemirsa Ruang Berkebun, kami kembali hadir selama 30 menit ke depan untuk mengupas tuntas tentang tanaman favorit satu ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hendra Ardi Putra. Kalau biasanya saya dikenal sama teman-teman komunitas Aglaonema itu Dimas Joglo. Alamat saya Kitren KG2 nomor 655 RT 36 RW 08 Kelurahan Prenggan, Kota Gede, Kota Jogja. Nah, saya dulu senang Aglaonema pertama kali hobi saya, Mas. Saya hobi sama tanaman ini karena warnanya bagus-bagus. Jadi terus dia keluar langsung warna daun langsung bagus. Nah, dari situ saya bercocok tanam ini Aglaonema ini dari satu pohon itu dulu beli saya pertama plet Sumatera itu sebelum saya kenal nenek moyangnya. Nah, dulu ternyata nenek moyangnya plet Sumatera itu rotundum dari Aceh. Jadi asli dari perkebunan sama kehutan Aceh itu pertama kali rotundum itu. Nah, dari situ saya tahu nenek moyangnya plet Sumatera itu, saya baca-baca buku, terus saya kenal dari situ. Terus ada Aglaonema yang lain itu saya beli lagi kayak seperti dulu keluar lagi kayak tiara itu. Terus dari situ saya rawat, saya gedein, terus dia beranak, anaknya saya potong. Nah, dari situ saya mulai malah dari hobi terus jualan. Nah, dari hobi terus jualan. Dari jualan situ saya belikan lagi yang jenis-jenis lain. Nah, terus dari situ mulai hobi. Terus sering tukar-tukaran, sempat tukar-tukaran sama teman dulu, dapat barang Thailand dulu, sempat dapat barang Thailand. Saya tukaran dari itu tiara, saya tukarkan dutan Jamai, dapat banyak dulu satu pohon bisa dapat 5 sampai 6 pohon. Nah, dari situ terus saya sempat berhenti dulu, Pak. Bapak Ibu sempat berhenti 2010 karena itu tadi kita ngikutin Anthurium. Dan pada akhirnya Anthurium 2010 anjlok. Akhirnya Aglaonema juga ikut anjlok juga. Dari situ saya berhenti, terus mulai awal lagi sejarahnya saya berdiri lagi ini sampai banyak kayak gini 2014. Dari awalnya saya dapat pesanan Aglaonema dari temen itu, dapat pesanan 150, terus saya belikan. Nah, sisanya saya buat beli lagi. Nah, dari situ awal mula saya berdiri lagi Nursery Joglo ini. Dari awalnya situ, terus saya beli sekitar 3 juta lah kalau nggak salah dulu. Modal awal saya 3 juta lah dari kita hobi. Terus saya belikan sekitar 100 macam. Kalau dulu kan sempat plet Sumatera cuma 2014 harganya cuma 15.000. Nah, itu dari situ saya dapat beli banyak, terus yang lain-lain itu dapat beli banyak. Nah, awal dari situ berdiri lagi itu nursery-nya Joglo ini.
Aglaonema tergolong tanaman yang mudah sekali dibudidayakan. Anda bisa menanamnya melalui anakan atau dari bibit. Di luar negeri, tanaman ini dikenal sebagai Chinese Evergreen yang merupakan tanaman terbaik untuk para pemula atau bagi mereka yang sibuk beraktivitas di luar rumah. Pasalnya, tanaman ini mampu tumbuh kokoh dan toleran hampir di setiap kondisi, bahkan dalam ruangan. Aglaonema mentolerir cahaya sebagian, juga bisa tumbuh baik di tempat yang terang atau bahkan baik-baik saja jika diletakkan di ruang kantor dengan cahaya lampu neon. Ya pemirsa, ini tanaman yang akan saya potong untuk memperbanyak dan untuk biar tambah banyak aja kita koleksinya. Ini caranya seperti ini, kita tumpah dulu medianya, kita bersihkan medianya sampai habis. Kita bersihkan medianya sampai habis. Kita bersihkan medianya sampai habis, sampai tersisa paling cuma nempel-nempel dikit di akar ya. Kita bersihkan, baru kita lihat mata tunasnya aja yang mau kita potong, jangan sampai mentok ke bonggol bonggol utama. Jadi kita potongnya kita cari, kita sisain sekitar paling enggak 2 ruas sampai 3 ruas dari bonggol akarnya asalnya. Kalau kita motongnya terlalu dekat sama bonggol asalnya, biasanya bonggolnya anak ini nggak keluar lagi, nanti kelamaan keluarnya tunasnya. Jadi kita potong dari bonggol asalnya sekitar 3 mata tunas atau 4 mata tunas biar keluar lagi. Kira seperti ini. Ini kan bonggol utama. Nah, itu kita potong paling sekitar 4 atau 3 mata tunas. Kita hitung aja nanti mata tunasnya berapa. Dan kita potong kalau udah keluar taring seperti ini, nah kita potong atasnya taring aja. Kita potong seperti ini. Nah, seperti ini kita potong. Udah. Nah, kita potong seperti ini. Nah, ini kan keluar mata tunasnya. Setelah kita potong, ya pemirsa, setelah kita potong, kita oleskan sama fungisida. Ini obat fungisida buat biar nggak berjamur.
Seperti ini pemirsa. Nah, ini mereknya fungisidanya Antrakol ya, Antrakol. Di toko pertanian banyak, Kita oleskan ke yang luka bekas kita potong tadi. Seperti ini. Seperti ini. Nah, terus setelah yang habis dipotong dioles, nah kita yang utama itu juga kita oles biar dia tidak keluar jamur, tidak busuk. Nah, kita seperti ini, perbanyakannya nanti seperti ini. Nah, perlunya kita ada daun pancing di atas ini biar pertumbuhannya lebih cepat. Kalau kita potongnya tanpa daun pancing, biasanya keluar itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan baru keluar tunas. Nah ini. Terus habis dipotong kita langsung tanam nggak apa-apa. Kita langsung tanam ke pot. Nah, kita tanamnya jangan mentok ya, nanti dikasih selah paling nggak 1 cm, di bawahnya kasih media 1 cm, kita langsung tanam. Nah, ini medianya saya pakai sekam bakar, pemirsa, sekam bakar, sekam mentah, terus pasir malang, sama kokopit. Kalau ada daun bambu pakai daun bambu. Nah, itu perbandingannya kita sekam mentah 1, sekam bakar 1, pasir malang 1, kokopitnya kita kasih 1/4 dari perbandingan itu. Jadi kita campurkan jadi 1. Kalau ada humus kita kasih humus, paling enggak perbandingannya cuma 1/4 juga sama kayak kokopit. Terus kita tutup langsung gini. Setelah kita tutup seperti ini, ini langsung disiram nggak apa-apa, nyiramnya agak nanti nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau saya langsung saya siram, biasanya siram pakai air biasa juga nggak apa-apa. Kalau bagus lagi kita siramnya pakai air dicampurkan B1 sesuai anjuran pakainya, seperti itu. Nah, terus kalau kita perbanyaknya model potong bonggol, kita modelnya seperti ini. Ya, potong bonggol kita copot dulu. Kita copot. Terus kita lihat di sini mata tunasnya ada berapa. Ya. Nah, ini seperti ini kita lihat. Kalau udah kelihatan, kita lihat mata tunasnya ada berapa ya. Kalau kita potongnya terlalu pendek satu mata tunas, itu nanti biasanya kelamaan kalau kita nggak pakai obat-obatan. Jadi kita potong 3 mata tunas, 3 mata tunas seperti ini. Kita potong 3 mata tunas. Nah, seperti ini. Ini udah keluar seperti ini. Ini perbanyakan yang kedua. Ini kalau ini potong bonggol ya. Kita potong bonggol seperti ini. Kita habis potong kita olesin lagi pakai fungisida yang tadi. Seperti ini. Kita olesin. Terus caranya penanamannya kita cari pot jangan besar-besar ya. Kalau bisa pot yang paling kecil. Disesuaikan sama bonggolnya ini. Nah, seumpama segitu, nanti kita kasihkan ke pot yang kecil aja, yang paling kecil, seperti ini. Nah, kita penanamannya biasa seperti yang tadi. Terus penanamannya jangan sampai terlalu banyak medianya sampai atas. Kita cukupkan segini aja, tapi jangan sampai
bonggol atasnya ketanam. Jadi kalau bisa bonggol atasnya ini kelihatan. Jadi kita nanamnya jangan sampai atas nutupin bekas potongannya itu. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan sampai ketutup ya. Nanti biasanya kalau ketutup dia terlalu lembab, busuk biasanya. Nah, seperti ini kita penanamannya kalau bonggol. Nah, ini dilihatin sampai atas, kelihatan sampai atas pemirsa. Ini seperti ini. Seperti ini. Nah, itu cara untuk perbanyakan dari bonggol. Kalau yang tadi dari anak ya, dari bonggol seperti ini. Nah, di sini modelnya saya seperti itu, cuma perbanyakannya dari kita nunggu anak sama dari bonggol. Kalau untuk kultur jaringan saya belum bisa. Kalau kita potong dari anak ini, kelebihannya dia langsung besar. Dia langsung besar, tanaman kita langsung siap jual. Kalau yang besar-besar kayak gini. Tapi kalau kekurangannya dari potong anak, itu lamanya kita nunggu anaknya itu. Biasanya indukan itu kita umur sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ini kekurangannya ini karena lama nunggu anaknya. Tapi kelebihannya dia langsung kita potong, nanti 2 minggu dia udah segar, kita langsung bisa jual. Nah, kalau kelebihannya kita dari bonggol, kita bisa perbanyak lebih cepat. Maksudnya lebih cepat jumlahnya. Jadi lebih cepat jumlahnya. Kita seperti ini potong bonggol seperti ini bisa kita potong bonggol lagi. Bisa sampai 3 atau 4 sama pucuknya. Nah, kekurangannya dia itu kalau bertunas sampai kita bisa jual itu lama, Mas. Lebih lama dari yang anakan. Jadi akhirnya kita ketemunya sama sebenarnya. Dia nunggu indukan keluar anak juga lama, kita potong bonggol dia keluar daun sampai kita bisa jual juga lama. Sebenarnya hampir sama, cuma kelebihannya dia daun dari kecil itu bisa roset nanti. Dari kecil bisa tertata rapi sampai besar. Kalau kekurangannya yang dari potong anak ini, dia kan keluar langsung daun gede, jadi nggak bisa roset gitu, Mas. Gitu. Jadi kalau kekurangannya ini seperti itu, lamanya lebih lama dari yang potong anak. Terus dia kalau resiko buat busuk lebih banyak yang bonggol, resiko busuknya. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya. Cuma kalau dari bonggol itu kita bisa lebih cepat banyaknya barangnya. Tuh. Kalau dari anak kita belum tentu kita 1,5 tahun kita bisa potong anak gitu loh. Seperti itu. Terus cara perawatannya yang dari potongan tadi, yang dari anak, itu anak samping seperti ini, itu malah lebih gampang. Dia perawatannya kita tinggal siram, kasih pupuk, terus semprot setiap seminggu sekali atau 10 hari sekali, semprot fungisida ataupun insektisida. Lah insektisida itu biar menghambat kalau ada kutu, seperti kutu itu, seperti hewan-hewan kecil, terus belalang sama ulet, biar nggak kena kutu sama itu ulet. Nah, kalau yang bonggol seperti ini kecil, terus belalang sama ulet, biar nggak kena kutu sama itu ulet. Nah, kalau yang bonggol seperti ini, kita perawatannya setiap 2 hari sekali kita harus spray kayak semprot, tapi cuma diangin-anginkan seperti itu biar cepat tumbuhnya. Nah, perawatannya sebenarnya lebih susah yang bonggol ketimbang yang yang anak samping. Kalau yang bonggol ini nggak perlu kita semprot pakai insektisida karena dia belum keluar daun. Nah,
Ini kita perlunya siram cuma pakai fungisida sama bakterisida aja, biar di dalam media ini nggak ada bakteri sama jamur, seperti itu. Nah, setelah kita rutin penyemprotan seperti itu, diharapkan nggak kena kutu, seperti kutu, terus ulat sama belalang. Itu yang paling bahaya, kutu sisik, Mas. Pemirsa, kutu sisik itu dia nempel di bawah ataupun di atas. Biasanya itu susah kalau nggak dikerok pakai tangan. Dia disemprot pun nggak mati kalau nggak continue gitu, seperti itu. Ya begini pemirsa, jadi kita kalau buat aglonema itu perawatannya sebenarnya mudah, cuma kita kan nggak boleh langsung kena sinar matahari. Jadi seperti ini, kita kena hujan nggak apa-apa, tapi medianya kita harus cari yang poros ya, jangan sampai pakai pupuk kandang. Terus kita kelembapannya harus kita jaga, karena apa? Karena kalau dia langsung kena sinar matahari dan panasnya lebih terlalu berlebihan seperti itu, biasa daunnya gosong ya, bisa kecoklat-coklatan itu, busuk. Terus kita cara perawatannya, tempatnya itu kita pakai paranet ya, paranet paling nggak double yang ukuran sekitar 65 lah kalau kitanya panas full, tapi kalau kita panasnya nggak full, ukuran 65 cukup satu aja. Kalau yang panasnya full ukuran 65 kita kasih dua lembar. Jadi ditumpuk aja. Itu untuk tempatnya ya. Kalau sebenarnya kalau kita takut akan kehujanan daun busuk kayak gitu, kita pakai UV bisa. UV sebenarnya UV itu buat biar matahari masuk, terus hujannya nggak terlalu banyak, biar nggak kena hujan juga sih sebenarnya. Itu buat menjaga biar kelembapannya media itu lebih terjaga, jadi nggak kena air terus gitu, biar medianya nggak basah terus. Kalau basah itu biasanya medianya ini akarnya bisa sering busuk dari bawah biasanya kalau terlalu basah. Tapi kalau medianya pas, itu basah terus nggak masalah sih sebenarnya. Tapi harus tanpa pupuk kandang. Kalau saya sih tanpa pupuk kandang, kehujanan terus nggak masalah. Cuma itu tadi, penyemprotan pupuk, penyemprotan fungisida itu buat jamur, penyemprotan bakterisida, agrep itu buat bakteri. Itu harus rutin kalau kena hujan. Tapi kalau kita pakai UV, kita bisa sebulan sekali baru kita semprot. Tapi kalau kita kehujanan bisa kita seminggu sekali, lebih sering. Jadi itu perbedaan kita pakai UV atau kalau nggak pakai UV, seperti itu. Ya oke pemirsa, ya seperti itu cara pengembang biakan dari bonggol dan anak samping. Semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Monggo kalau mau mencoba mengembang biakan aglonema, ya seperti itu. Meski tergolong mahal, nyatanya tanaman aglonema tetap saja banyak peminatnya. Sebagian besar konsumen tanaman ini adalah pecinta tanaman. Tak terhitung banyaknya penggemar tanaman hias ini. Bahkan berbagai perlombaan pun sering diadakan untuk menilai keindahan tanaman aglonema. Pemirsa Ruang Berkebun bisa memulai usaha budidaya tanaman hias ini kapan saja karena pasarnya masih terbuka lebar. Saking mudahnya untuk dikembangkan, bahkan satu buah tanaman induk bisa menghasilkan hingga 11 anakan dalam satu periode.
Ini berarti bisnis budidaya tanaman aglonema pantas untuk dilirik oleh para pecinta tanaman. Ya pemirsa, nah, ini saya aglonema ini sebenarnya ada bunganya ya. Cuma bunganya ini kalau kita silangan biasanya jarang jadi. Kita belum pernah nyoba lagi. Jadi ini sebenarnya bunga aglonema ini mending dibuang aja karena ini menghambat pertumbuhan daun. Biasanya kalau mau keluar bunga ini dia daunnya mengecil. Jadi sebenarnya kita harus buang aja biar dia tidak menghambat pertumbuhan daun. Nanti kalau nggak dibuang biasanya daunnya tambah kecil, nanti besarnya ke tambah daun 3 dulu baru besar ya. Jadi kita buang aja, kita cabut seperti ini pemirsa. Kita cabut biar dia tidak nah seperti ini, kita cabut seperti ini. Nah ini kita buang aja ya pemirsa ya. Nah sebenarnya kalau buat silang nggak bisa dia ya, kita cabut aja biar nggak menghambat pertumbuhan daun, biar nanti daunnya tambah besar lagi. Ini biasanya nanti setelah ini udah keluar daun yang ini bekas daun bunganya ini, dia nanti keluar daun lagi langsung besar karena dia tidak terhambat pertumbuhan bunga itu tadi. Jadi pertumbuhan bunga tadi kan sebenarnya mengurangi nutrisi dari daun yang mau buka lagi itu. Seperti itu pemirsa. Ya, monggo pemirsa yang mau mengetahui dan mau membudidayakan aglonema, monggo silahkan menghubungi saya di alamat saya, Kitren KG2 nomor 655, RT 36 RW 08, Renggan, Kelurahan A, Kitren KG2 nomor 655, RT 36 RW 08, Renggan, Kelurahan Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Dan kalau mau menghubungi saya, ada nomor HP saya 0856 430 12551. Dan kalau mau memfollow IG saya, kalau mau lihat-lihat koleksi-koleksi saya yang ada di kebun, itu ada IG saya, Dimas D-nya gede, Hendra H-nya gede. IG saya kalau mau lihat-lihat koleksi-koleksi saya yang ada di kebun, itu ada IG saya, Dimas D-nya gede, Hendra H-nya gede, Joglonya J-nya juga gede. Itu IG saya kalau mau lihat-lihat koleksi saya. Kalau mau mengetahui lebih dalam tentang aglonema ataupun perawatan dan pengembangbiakannya, monggo silahkan menghubungi saya di kontak tersebut dan alamat tersebut. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan pemirsa Ruang Berkebun? Apakah Anda salah satu yang tertarik untuk mengembangkan dan membudidayakan tanaman ini? Jika iya, semoga ulasan tadi membantu Anda untuk memperlancar bisnis berkebun. Akhirnya, sampai juga kita di penghujung acara. Kami selaku tim Ruang Berkebun pamit. Sampai jumpa di episode Ruang Berkebun selanjutnya.